Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Husnul Khotimah dengan NIM 2523186. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS jaringan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPD-T. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai antena. Kemudian internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan juga jaringan ad hoc. Nah, materi pertama kita yaitu tentang antena. Jadi, apa itu antena? Nah, antena itu adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya, memungkinkan transmisi dan penerimaan data nirkabel, yang dimana peran antena ini sangat krusial dalam menentukan kualitas sinyal, jangkauan jaringan, dan keandalan koneksi nirkabel secara keseluruhan. Jenis-jenis antena jaringan komputer. Yang pertama itu yaitu parabola, di mana parabola ini menyediakan cakupan yang sama di semua arah. Dia ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang merata. Yang kedua itu ada antena direction, yaitu menyediakan cakupan yang terpusat di satu arah. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu ada antena omnidirectional, yaitu menyediakan cakupan yang luas di segala arah, yang berguna untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan yang sangat luas. Selanjutnya karakteristik antena jaringan komputer. Yang pertama itu yaitu antena yang dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu sesuai dengan aplikasi jaringan. Yang kedua itu polarisasi, yaitu arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Yang ketiga itu ada impedensi. Impedensi ini adalah nilai resistensi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Yang keempat itu yaitu penguatan, yang dimana kemampuan antena untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan atau diterima. Selanjutnya peran antena. Peran antena itu yang pertama yaitu sebagai transmisi data. Antena ini mengubah sinyal data digital menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkan melalui udara. Yang kedua itu penerimaan data. Antena menangkap gelombang elektromagnetik dari udara dan mengubahnya menjangkau area yang lebih jauh. Yang ketiga itu yaitu peningkatan jangkauan. Antena dapat meningkatkan jangkauan dan juga kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyal. Untuk pertimbangan memilih antena, jadi ada beberapa pertimbangan dalam memilih antena. Yang pertama itu kita bisa lihat dari segi tipe aplikasi. Kita sesuaikan antena dengan kebutuhan aplikasi seperti jangkauan, arah, dan kecepatan transfer data. Yang kedua itu dari segi lingkungan instansi, pertimbangkan faktor lingkungan seperti penghalang, intervensi, dan kondisi cuaca. Selanjutnya yang ketiga, spesifikasi teknis, yaitu pertimbangkan spesifikasi seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan juga impedensi antena. Selanjutnya, yang keempat itu dari segi biaya dan juga anggaran. Sesuaikan pemilihan antena dengan batasan anggaran yang tersedia. Instalasi dan konfigurasi antena. Yang pertama itu penempatan. Tempatkan antena di lokasi yang strategis untuk mencapai jangkauan yang optimal. Yang kedua itu dengan orientasi, yaitu kita dengan mengatur arah dan sudut antena sesuai dengan kebutuhan aplikasi jaringan. Yang ketiga itu dari segi koneksi, hubungkan antena ke perangkat jaringan dengan kabel dan juga konektor yang sesuai. Yang keempat itu konfigurasi. Jadi kita mengatur parameter jaringan pada router dan juga perangkat yang terkait. Nah, optimalisasi kinerja antena. Optimalisasi kinerja antena ini yang pertama dari segi kekuatan sinyal yang kuat dan juga stabil. Yang kedua itu cakupan areanya itu optimalisasi posisi dan juga orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang luas. Yang ketiga, kecepatan sinyal. Sesuaikan konfigurasi antena untuk memaksimalkan kecepatan transfer data. Yang keempat itu meminimalisasi interferensi, yaitu hindari sumber interferensi yang dapat mengganggu kinerja dari antena tersebut.
Baik, selanjutnya materi kita yang kedua yaitu tentang internet satelit, yang dimana internet satelit adalah layanan koneksi internet yang menggunakan satelit di orbit bumi untuk mengirimkan dan juga menerima data tanpa memerlukan infrastruktur kabel. Cara kerja dari internet satelit yaitu pengirim sinyal dari penyediaan layanan. Yang pertama itu penyediaan layanan internet atau ISP yang mengirimkan sinyal dari stasiun darat yang dikenal sebagai pusat operasi jaringan ke satelit yang mengorbitkan di atas permukaan bumi. Yang kedua itu penerimaan sinyal oleh satelit, di mana satelit yang berada di orbit menerima sinyal tersebut dan dia memantulkannya kembali ke bumi. Yang ketiga, penerimaan sinyal oleh parabola. Sinyal yang dipantulkan diterima oleh parabola yang dipasang di luar rumah pengguna. Parabola ini harus ditempatkan di lokasi yang bebas dari halangan seperti pohon atau bangunan untuk menerima sinyal dengan baik. Yang keempat itu penghubung ke modem. Jadi, parabola kemudian mengirim sinyal ke modem di dalam rumah, di mana modem ini mengubah sinyal menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Yang kelima itu distribusi melalui router. Jika pengguna ingin menggunakan jaringan Wi-Fi, router ini akan mendistribusikan sinyal internet ke semua perangkat yang ada di rumah. Selanjutnya, jenis-jenis internet satelit. Jadi, internet satelit ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu yaitu satelit orbit geostasioner, yaitu GEO. Satelit ini ditempatkan pada titik tepat di atas khatulistiwa sekitar 35.786 km dari bumi. Meskipun dia menawarkan cakupan yang luas, satelit GEO ini mengalami latensi yang lebih tinggi karena jarak tempuh sinyalnya itu jauh. Yang kedua itu ada satelit orbit rendah, yaitu disebut dengan LEO. Satelit LEO ini mengorbit lebih dekat ke bumi, biasanya antara kisaran 500 hingga 2000 km. Latensi dan memberikan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan satelit GEO. Perusahaan seperti SpaceX dan Amazon berinvestasi besar dalam konstelasi satelit LEO. Kelebihan dari internet satelit ada dari segi cakupannya, yang dimana satelit menyediakan cakupan di area di mana layanan internet kabel atau nirkabel tradisional tidak tersedia atau tidak andal lagi. Yang kedua itu dari segi kecepatan, penyedia menawarkan layanan internet berkecepatan tinggi dengan kecepatan unduh hingga 100 Mbps dan kecepatan unggahnya itu hingga 3 Mbps. Nah, kemudian yang ketiga itu kemudahan penempatan. Jadi, internet satelit ini dapat segera ditempatkan, menjadikannya itu lebih ideal untuk respon darurat dan juga pemulihan bencana. Teknologi ini dapat menyediakan konektivitas ke area yang terkena dampak bencana alam, di mana jaringan komunikasi tradisional itu mungkin rusak karena bencana alam tersebut. Nah, yang keempat itu koneksi seluler. Internet dapat menyediakan konektivitas langsung ke perangkat seluler seperti ponsel pintar atau juga tablet, yang dimana menjadikannya itu lebih ideal bagi orang yang sering berpergian atau tinggal di area dengan konektivitasnya yang terbatas. Nah, kekurangannya yang pertama itu latensinya itu tinggi, yang dimana internet satelit geostasioner tadi ini menderita latensi yang tinggi yang dapat menyebabkan penundaan komunikasi, terutama dalam aplikasi waktu nyata. Nah, yang kedua itu dari segi harga. Meskipun popularitasnya terus meningkat, internet satelit ini jauh lebih mahal dibanding dengan layanan internet kabel atau nirkabel tradisional. Yang ketiga itu cuaca, yang dimana kondisi cuaca seperti hujan, salju atau berawan-awan dapat mempengaruhi kualitas koneksi. Dia itu dapat menyebabkan penurunan kecepatan internet atau bahkan kehilangan koneksi. Yang keempat itu batas data.
Penyedia internet satelit sering membatasi jumlah data yang dapat diunggah atau diunduh pengguna untuk menghindari kemacetan jaringan. Yang kelima itu sampah antariksa. Nah, sampah antariksa ini yang dimana internet satelit masih memiliki beberapa kekurangan yang mengganggu yang masih dapat diselesaikan di masa depan. Meskipun nanti biayanya akan menurun seiring waktu. Oke, materi kita yang selanjutnya itu yaitu tentang jaringan seluler. Nah, di mana jaringan seluler ini adalah infrastruktur komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet untuk mengirim data dan juga menerima data, serta melakukan panggilan suara. Dinamakan seluler karena jaringannya itu terbagi menjadi geografis kecil yang disebut dengan sel. Setiap sel ini dilayani oleh base transceiver station yaitu BTS atau menara seluler. Cara kerja jaringan seluler ini dengan melibatkan beberapa komponen utama. Prosesnya itu dimulai ketika perangkat seluler Anda mengirim atau menerima sinyal radio. Sinyal ini kemudian ditangkap oleh BTS terdekat, yang dimana BTS ini akan bertindak sebagai jembatan antara perangkat dan juga pusat jaringan komputer seluler. Data atau suara dari perangkat diteruskan melalui BTS ke Mobile Switch Center, yaitu MSC, atau jaringan inti. Jadi dari sana data bisa diteruskan ke penerima lain di jaringan seluler yang sama atau keluar ke jaringan lain seperti internet atau jaringan telepon rumah. Fungsi jaringan seluler. Nah, fungsinya yang pertama yaitu untuk komunikasi suara dan juga data. Jaringan seluler ini memungkinkan komunikasi suara dan pertukaran data secara real time antara pengguna dan di berbagai lokasi. Mobilitas pengguna. Yang kedua, mendukung mobilitas pengguna sehingga tetap terhubung saat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Yang ketiga itu internet mobile yang menjadikan fondasi utama layanan internet mobile yang memungkinkan akses web dan aplikasi dari smartphone. Yang keempat, dukungan IoT yang mendukung konektivitas IoT dan juga komunikasi antara perangkat pintar secara seamless. Selanjutnya, komponen utama jaringan seluler. Komponen utamanya yang pertama yaitu stasiun pemancar dan juga penerima basis yaitu BTS atau menara seluler. Yang adalah bagian yang terlihat. BTS ini bertanggung jawab untuk mengirim dan juga menerima sinyal radio dari perangkat seluler, yang dimana setiap BTS ini melayani wilayah geografis tertentu. Kerapatan BTS menentukan kualitas sinyal di suatu area tersebut. Yang kedua itu pusat pengalihan seluler. Mobile Switch Center atau MSC atau jaringan inti adalah jantung dari jaringan seluler generasi lama. MSC ini bisa berfungsi sebagai otak sentral untuk panggilan suara atau routing pesan. Nah, untuk generasi 4G dan juga 5G, fungsinya itu digantikan oleh jaringan inti berbasis IP yang lebih canggih. Jaringan inti ini mengelola autentikasi pengguna, roaming, dan koneksi ke internet. Yang ketiga itu backhaul. Nah, yang dimana backhaul ini adalah koneksi yang menghubungkan BTS ke jaringan inti. Backhaul ini bisa berupa koneksi serat optik, microwave, atau satelit. Kecepatan backhaul ini sangat mempengaruhi segi kecepatan dari keseluruhan jaringan. Nah, semakin cepat backhaul, maka semakin baik kinerja jaringan tersebut. Yang keempat, perangkat pengguna atau peralatan pengguna. Nah, perangkat pengguna ini adalah smartphone atau tablet, modem USB, atau juga perangkat IoT lainnya.
Dia ini sebagai titik akhir yang terhubung ke jaringan seluler. Setiap perangkat pengguna ini dilengkapi dengan modul radio yang kompatibel dengan jaringan standar. Kemampuannya itu juga mempengaruhi pengalaman si pengguna. Nah, materi kita selanjutnya tentang jaringan sensor nirkabel. Jadi, teknologi sensor nirkabel ini merupakan sistem sensor yang berbasis Internet of Things atau bisa disebut IoT yang dirancang untuk mendeteksi, mengukur, dan juga mengumpulkan data dari lingkungan tanpa memerlukan koneksi kabel fisik. Nah, sensor-sensor ini tuh berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat atau sistem pusat melalui berbagai metode komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan lain-lainnya. Keberadaan teknologi ini sangat vital dalam berbagai aplikasi IoT yang menawarkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki sistem berbasis kabel. Nah, cara kerja sensor nirkabel. Jadi ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu dengan pengumpulan data. Setiap sensor nirkabel mendeteksi perubahan fisik yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya itu sensor suhu. Sensor suhu ini akan mendeteksi perubahan suhu, sementara sensor kelembapan akan mendeteksi tingkat dari suatu kelembapan tersebut. Setelah mendeteksi parameter tersebut, maka sensor ini akan mengubah data fisik menjadi sinyal elektronik yang siap dikirim. Yang kedua, pengiriman data. Setelah data dikumpulkan, maka sensor akan mengirimkan informasi ke gateway atau server cloud melalui jaringan nirkabel. Teknologi yang digunakan untuk transmisi data ini bisa berbeda-beda, seperti Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, dan lain-lain, tergantung pada kebutuhan aplikasi dan juga lingkungan tempat sensor beroperasi. Yang ketiga, pemrosesan data. Jadi, gateway itu berfungsi sebagai perantara yang mengumpulkan data tadi dari berbagai sensor sebelum dia mengirimkannya ke server pusat di cloud. Di cloud ini, data itu dikumpulkan dan dianalisis oleh platform IoT. Proses analisis ini seringkali melibatkan penerapan algoritma untuk mengidentifikasikan suatu pola atau wawasan penting dari data. Yang keempat itu pengambilan keputusan otomatis. Berdasarkan hasil dari analisis tadi, maka sistem Internet of Things ini dapat mengambil keputusan secara otomatis. Misalnya, jika suhu lingkungan tersebut melebihi batas yang ditentukan, maka sistem ini akan mengirimkan peringatan ke pengguna atau bahkan mengaktifkan sistem pendingin secara otomatis. Komponen utama jaringan sensor nirkabel. Yang pertama itu sensor node, yang dimana sensor ini adalah komponen utama dalam sensor nirkabel yang berfungsi sebagai unit pengumpulan dari suatu data. Yang kedua itu ada sync node, yaitu bisa disebut seperti gateway. Sync node ini juga dikenal sebagai gateway dia. Dia itu komponen kunci dalam jaringan sensor nirkabel yang berfungsi sebagai penghubung antara sensor node dan juga server pusat atau cloud. Yang ketiga itu ada base station. Base station ini berfungsi serupa dengan sync node, tetapi memiliki kapasitas yang lebih besar dalam hal jumlah perangkat yang dapat terhubung. Base station ini mengumpulkan data dari berbagai sensor node dalam jangkauan komunikasi nirkabel dan mengirimkan data tersebut ke server pusat atau cloud untuk memproses lebih lanjut. Yang keempat itu jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi dalam sensor nirkabel memungkinkan node-node sensor untuk saling berinteraksi dan juga mengirimkan data secara efisien. Setiap sensor node ini mendeteksi kondisi lingkungan dan juga mengirimkan informasi melalui protokol
komunikasi nirkabel seperti Zigbee. Selanjutnya, kelebihan dan juga kekurangan dari sensor nirkabel. Dari segi kelebihannya ini, pertama itu fleksibel. Fleksibel dari segi pemasangan. Tanpa perlu kabel fisik, sensor ini dapat dipasang di lokasi yang sulit dijangkau atau di lingkungan yang dinamis, seperti area perkantoran, tambang, atau bahkan pabrik. Yang kedua, efisiensi daya. Sensor nirkabel ini dirancang untuk menggunakan daya yang sangat rendah yang memungkinkan mereka beroperasi dalam waktu yang lama menggunakan baterai kecil. Yang membuatnya itu sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan pemantauan yang berkelanjutan. Yang ketiga itu skalabilitas. Jadi jaringan sensor nirkabel ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan sensor baru tanpa mempengaruhi kinerja keseluruhannya. Dan ini akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan yang ingin memperluas sistem pemantauan mereka. Sedangkan dari segi kekurangan teknologi sensor nirkabel itu, yang pertama itu dari segi keterbatasan daya baterai. Meskipun dia itu dirancang untuk hemat daya, sensor nirkabel ini masih tergantung pada baterai yang memiliki kapasitas yang terbatas. Jika daya baterainya itu habis, maka pengumpulan data dapat terhenti dan juga memerlukan penggantian yang bisa sulit dilakukan jika lokasinya itu sulit dijangkau. Yang kedua, keandalan komunikasi sinyal nirkabel dapat rentan terhadap intervensi dari perangkat lain. Hambatan fisik seperti dinding atau bangunan, serta perubahan lingkungan seperti cuaca yang buruk. Masalah ini bisa menyebabkan hilangnya data atau penurunan dari segi kualitas transmisinya, yang bisa menjadi masalah serius dalam aplikasi yang kritis. Nah, kapan sih kita memilih teknologi nirkabel dan juga kapan kita memilih teknologi kabel? Nah, untuk tahu kapan kita memilih teknologi nirkabel itu, yang pertama itu di saat kita menentukan mobilitas. Jadi, jika kita membutuhkan untuk bergerak bebas dengan perangkat atau jaringan nirkabel ini, jadi mobilitas. Jika membutuhkan untuk bergerak bebas dengan perangkat, jaringan nirkabel adalah pilihan yang tepat. Yang kedua itu kemudahan instalasi. Jadi jaringan nirkabel ini lebih mudah dipasang dibandingkan dengan jaringan kabel, terutama itu untuk perluasan jaringan atau penambahan perangkat yang baru. Yang ketiga itu dari segi estetika. Jika kita ingin menghindari kabel yang berantakan itu, maka jaringan nirkabel dapat memberikan tampilan yang lebih bersih dan juga rapi. Yang keempat itu perangkat portable. Untuk perangkat portable seperti pintar nirkabel, speaker pintar, atau perangkat IoT lainnya yang hanya mendukung sambungan nirkabel, koneksi nirkabel adalah satu-satunya opsi. Nah, kemudian kapan memilih teknologi kabel? Teknologi kabel itu kita pilih saat kecepatan dan juga stabilitas jaringan stabilitas. Jadi, jaringan kabel itu umumnya menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan juga koneksi yang lebih stabil dibandingkan jaringan nirkabel. Yang kedua itu dari keamanan. Jaringan kabel ini lebih dianggap aman karena lebih sulit diakses oleh perangkat yang tidak sah. Yang ketiga itu lingkungan yang bising. Di lingkungan dengan banyak interferensi elektromagnetik seperti pabrik atau area dengan banyaknya perangkat nirkabel lainnya, jaringan kabel dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Materi kita yang terakhir yaitu tentang jaringan ad hoc. Secara Latin, ad hoc ini memiliki arti yang bertujuan untuk di mana fase ini sering digunakan untuk menggambarkan solusi yang sedang dikembangkan dengan tujuan tertentu. Di mana pada jaringan komputer, ad hoc ini mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Karakteristik dari jaringan ad hoc ini yang pertama yaitu ada router free,
Dia itu berbagi file antar komputer satu dengan yang lain tanpa memerlukan router, merupakan keuntungan utama menggunakan jaringan ad hoc. Yang kedua itu multiple wireless link, yang artinya itu setiap node di dalam ad hoc memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkan beberapa interface dapat terhubung dengan beberapa node lainnya. Yang ketiga itu ada dynamic topology, yang dimana node pada ad hoc juga bersifat mobile. Dengan demikian, topologi jaringan di dalamnya itu bisa berubah dengan acak. Jika terjadi kesalahan dalam jaringan, masalah yang lebih kompleks akan terjadi pada routing protokol. Yang keempat, limit resource. Ad hoc ini adalah salah satu jenis jaringan wireless karena ia itu memiliki limit pada kapasitas memori dan juga daya. Yang kelima itu high speed. Menggunakan jaringan ad hoc tidak memerlukan perangkat keras maupun perangkat lunak tambahan. Jenis-jenis dari ad hoc, ada beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu yaitu mobile ad hoc network, yaitu bisa disebut dengan MANET. Jaringan MANET ini merupakan jaringan ad hoc perangkat seluler atau dia juga bisa bersifat mobile. MANET ini bisa bergerak dengan bebas pada jaringan yang tidak terkait. Yang kedua itu ada Vesicular Ad Hoc Network atau bisa disebut dengan VANET. VANET ini digunakan untuk komunikasi antar kendaraan. InFaNet, kendaraan jaringan cerdas ad hoc, merupakan jaringan yang menggunakan kecerdasan buatan dan juga teknologi ad hoc untuk berkomunikasi antar kendaraan dengan sopan dan pintar, khususnya ketika sedang terjadi kecelakaan. Yang ketiga, Smartphone Ad Hoc Network atau SPAN. Jaringan ad hoc nirkabel dibuat pada smartphone dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti Wi-Fi dan juga Bluetooth. SPAN ini tidak memiliki ketergantungan dengan jaringan seluler operator maupun infrastruktur jaringan tradisional. Yang keempat itu ada jaringan mesh nirkabel. Yang kelima itu tactical MANET, jaringan milimeteri. Yang keenam itu ada jaringan sensor nirkabel. Yang terakhir, yang ketujuh itu jaringan ad hoc penyelamat bencana, DRAN. Mungkin sekian materi UAS yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.